Salam sepak bola, Mas Ali. Salam olahraga sepak bola, Salor. Welcome to Bola Bung Binder. Terima kasih banyak nih, Ya. Mas Ali telah meluangkan waktunya untuk bicara di Bola Bung Binder. Siap, Bola Bung Binder keren. Salam satu jiwa Arema. Ya, lagi semangat-semangatnya nih ya Pak ya, baru juara ya. Baru juara, baru kemarin tiba bersama piala. Okay. Saya yang bawa piala dari Samarinda ke Malang dan langsung malamnya meeting untuk persiapan tanggal 20 besok. Oke, 20 itu launching ya Pak ya? Ya, besok ini kita mengadakan launching jersey, launching tim, launching bus juga. Oh, oke. Sama ada sedikit syukuran perayaan kemenangan kemarin. Oke. Sebelum nantinya kita harus mulai ekstra kerja keras lagi untuk menyongsong Liga 1. Iya, Liga 1 kita tahu lebih ketat lagi ya Mas ya, daripada ini Piala Presiden. Benar. Yang saya ingin tanyakan nih, Mas Ali, ini kan gelar pertama Arema FC sejak Mas Ali menjadi manajer ya. Nah, perasaannya seperti apa tuh? Selebrasi dengan para pemain di podium, dan kemudian apa selama Piala Presiden ini, apa nggak was-was juga atau khawatir mungkin jika Arema gagal? Dan apakah memang di awalnya ini apa sudah ada target Arema untuk menjadi juara di Piala Presiden? Pertama perasaan di kemarin ini sangat luar biasa, senang sekali. Ya, saya kira semua orang lah pasti merasakan hal itu ketika dia mencapai sesuatu yang di puncak, ya kan? Saya kemarin merasakan itu, tapi sebelumnya di menit 85 saya sempat cek heart rate saya, HR saya itu udah 160. Iya ya, sampai segitu ya? Iya, karena saya pakai alat, saya cek di HP, kok perasaan saya ini kok seperti ini, saya cek, wah 160, saya sempat ngomong ke Coach Januar, lihat ini saya, sama Pak katanya. Tapi ketika fluid akhir dibunyikan, saya lari ke tengah lapangan, ternyata saya nggak kuat. Jantung saya langsung sujud saya. Oke. Sampai Kapten John itu ngangkat, ayo Pak, ini kita juara Pak. Tapi saya tetap bentar, saya nggak kuat, saya ambil nafas gitu. Itu saking senangnya, saking semangatnya. Terus ketika saya dikalungkan medali sama Pak Ketum PSSI, Pak Iwan Bule, saya sempat digablok kata orang Jawa. Woi kamu. Terus saya peluk beliau, senang sekali. Pas perayaan, pas di tengah podium itu saya di belakang. Saya biarkan pemain, saya di belakang sendiri, saya membiarkan pemain karena mereka yang lebih pantas menerima ini semua. Ya, betul. Dan memang sudah ada target ini sepertinya dari Arema FC ya untuk menjadi juara ya Mas. Kalau saya melihat karena para pemain ini spiritnya ya, artinya nggak pernah nyerah dalam situasi yang sulit juga, karena kan di awal sebetulnya Arema FC ini kan nggak mulus juga, kalah match pertama, kemudian di fase grup menang 2 kali dengan single goal, dan 2 gol tersebut dari situasi bola mati, 1 penalti lawan Kediri, 1 lagi free kick lawan Persikabo ya kalau nggak salah, kemudian lawan Barito nggak bisa mencetak gol, menangnya adu penalti. Nah ini apakah memang dari awal nih sudah ada target juara? Karena kalau yang saya melihat perjuangan dari para pemain sih, ya saya perlu jujur, memang mereka mati-matian sih. Mau bola udah lepas pun tetap mereka kejar gitu. Jadi awal Presiden Klub Gilang Widya Pramana mentargetkan juara. Tapi kalau saya selalu, kalau saya selalu menginginkan setiap pertandingan itu menang. Kalau saya nggak mentargetkan juara, saya sampaikan ke tim, kita harus menang tiap pertandingan. Tapi ketika lawan PSM itu sempat kalah, saya bangkitkan semangatnya.
Akhirnya alhamdulillah lawan Persik, lawan Bogor kita menang. Dan yang paling terakhir, saya waktu itu ingat, saya beri motivasi, saya sampaikan ke pemain semua waktu itu di ruang ganti waktu lawan Barito. Kalau ini kalian tidak bisa memenangkan, kalian akan menyesal seumur hidup. Karena apa? Karena ini tidak ada leg pertama, tidak ada leg kedua. Ya inilah final sesungguhnya waktu lawan Barito. Dan ketika menang lawan Barito, saya menangis. Terseduh-seduh saya menangis. Karena begitu tegangnya adu penalti. Akhirnya saya menangis terseduh-seduh. Nah, justru saya menganggap final itu waktu lawan Barito. Setelah di PSIS, lawan PSIS semifinal, saya yakin menang. Saya yakin, saya sampaikan semua motivasi apapun ke strategi taktik dari coach harus dijalankan, dan alhamdulillah kita juga punya Kamara. Jadi ada rasa percaya diri lagi, ada tambahan amunisi di depan. Nah itu akhirnya membawa kita ke final. Oke, tadi Mas Ali mengatakan soal strategi dari Coach Almeida ya, agar para pemain tuh perlu mengikutinya. Kalau saya melihat sih ada perubahan permainan dari Arema. Melewati Barito tuh udah beda banget permainannya. Mungkin juga karena ada faktor Kamara ya. Terlihatlah dia meskipun baru saja gabung tapi adaptasinya cukup cepat dan dia memang memberikan perbedaan yang cukup signifikan karena pemain ini nih pintar nih pegang bola, kemudian kuat, passing-passingnya juga lumayan. Dia kalau udah finishing udah dapet ruang terbuka ya dia cetak gol lah, dia mencetak 2 gol. Nah kalau yang menurut Mas Ali ini, apa sih strategi dari Coach Almeida yang berubah? Karena setelah perempat final itu beda permainan dari Arema. Nggak seperti sebelumnya kayak sulit banget untuk menciptakan peluang. Ya, kembali lagi, rasa kepercayaan diri para pemain ini ketika ada striker itu akhirnya tumbuh besar. Ketika kemarin kita mohon maaf ada yang lompat ke klub PSIS, itu membuat bukan down sih, agak kurang pede dikit lah untuk menyerang, karena setiap selama ini kita menyerang selalu ada striker yang menahan bola kuat. Ternyata sekarang nggak ada yang kemarin. Akhirnya dengan perjalanannya yang begitu sulit merayu Kamara untuk datang ke Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah tiba dan mau bergabung dengan Arema, akhirnya rasa percaya diri tim kembali lagi. Oke, jadi ini faktor ada striker asing itu ya yang memang sih terlihat adalah missing link ya di Arema FC itu sampai ke pertandingan lawan Barito. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Mas Ali, bahwa di bursa transfer Arema mengontrak banyak pemain baru. Total dari catatan saya 11, berikut Kamara, dan 7 diantaranya adalah pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Ada yang penyerang sayap, ada yang striker, ada yang gelandang serang. Nah, ini apakah ada perencanaan khusus nih dari Arema FC dengan mengontrak begitu banyak pemain bernaluri menyerang? Ini artinya nih terkait dengan target di Liga 1. Apakah memang ada perencanaan untuk mungkin targetnya untuk menjadi juara? Jadi saya flashback ke Liga 1 sebelumnya. Kenapa kita akhirnya finish di posisi 4, yang seharusnya kita kalau dengan materi yang ada sekarang kita main di musim lalu, saya kira kemungkinan besar kita bisa finish di nomor 1. Nah, itulah kejelian pelatih, karena kedalaman skuad kita kurang di musim kemarin. Kita di babak pertama udah main bagus, akhirnya babak kedua memainkan pemain yang ada waktu itu dinilai kurang, kita nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang pelatih menginginkan kedalaman skuad untuk menambal bagian-bagian yang kosong, yang kurang ini. Ya, itu tugas saya akhirnya untuk mengontak juga pemain-pemain. Dan banyak cerita dari perjalanannya itu
ada yang mulus, ada yang enggak, ada yang cuma sejam langsung beres. Nah, itulah cerita-cerita yang terjadi. Kayak Ilhamuddin waktu itu saya telepon Ilham, saya minta nomor ke Hasim Kipu waktu itu, saya dikasih, saya telepon, Ilham kamu mau gabung Arema? Siapa mau? Ya udah, saya kasih tanda jadi, deal. Ya prosesnya cepat kayak Ilham. Dan kalau bicara soal target di Liga 1 seperti apa tuh, Mas? Karena ini udah kedalaman skuadnya udah bagus, materi pemain merata, striker banyak, pemain tengah banyak, defender banyak, wingback juga ada, fullback juga ada. Nah, targetnya seperti apa nih dengan komposisi yang sekarang ini? Apalagi sudah juara kan Piala Presiden. Ya, jadi target masih tetap sama. Kita tidak boleh mengkerdilkan tim lain atau mengecilkan tim-tim besar lain. Cuman kalau dari target manajemen ke para pemain, dan saya juga sama dengan pelatih, targetnya menang di setiap pertandingan. Kalau hasil nanti pasti mengikuti kalau kita menang di setiap pertandingan. Jadi fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Jadi biar pemain juga mungkin nggak ada beban ya Pak ya. Jadi yang penting mereka fokus dalam setiap pertandingan. Dan kebetulan pelatih kita ini, Coach Almeida ini tidak pernah memikirkan di pertandingan selanjutnya. Selalu fokus pertandingan ini ya pertandingan ini, besok lawan ini ya fokusnya lawan ini. Nggak mau karena besok dianggap lawan tim muda, setelahnya tim berat, fokusnya ke tim berat, tim muda nggak di ini. Enggak, kita semua sama. Mau tim papan bawah, papan tengah, papan atas, kita berlakukan sama. Semua harus kita lawan dengan maksimal, dengan kerja keras. Kalau enggak kita justru malah kecolongan nanti. Iya. Jadi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, itulah game plan yang nanti akan disiapkan oleh Coach Almeida ya. Jadi memberikan yang maksimal dalam setiap match. Selain tadi kita udah bicara tentang materi pemain dan target Liga 1 dan juga Piala Presiden, yang ingin saya tanyakan nih Mas, yang sekarang banyak saya baca beritanya tentang rencana dari Arema FC membuat training center. Yang saya ikutin perkembangan beritanya, bahkan untuk desain saja diselenggarakan sayembara. Dan kemudian terpilih desain dari sayembara tersebut. Yang saya tangkap dalam rencana ini, yang pertama adalah Arema FC ingin memberikan contoh sebagai klub yang profesional, punya training center sendiri, punya akademi yang kita tahu lah, banyak pemain dari akademi tersebut, banyak jebolan yang juga bermain di tim senior. Dan yang kedua, ingin lebih akrab dengan para supporter, dengan Aremania, karena jarang juga sih desain itu diminta dari supporter. Ini kan diminta, dan kemudian terpilih juga. Nah, gimana tuh, Mas? Jadi di saat saya masuk di manajemen tahun kemarin, saya menginginkan tidak hanya saya merubah atau memanage tim, saya juga mau memberikan sumbangsi atau sedikit pemikiran ke supporter. Dengan cara apa? Dengan cara saling interaksi. Jadi banyak beberapa seperti pas Piala Presiden ini dengan adanya supporter, mohon maaf sempat mengeluarkan kata-kata kurang enak. Nah, kita berdiskusi, ayolah kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dan alhamdulillah supporter akhirnya guyup, rukun, bersama, berjalan bersama dengan manajemen, akhirnya mereka menghilangkan itu. Termasuk kemarin dengan gerakan malu tanpa tiket. Akhirnya semua berlomba-lomba memposting, berlomba-lomba memberikan himbauan untuk datang ke stadion dengan bertiket, dan malah sempat menegur salah satu perangkat yang ada di luar garis, karena memasukkan orang tanpa tiket. Nah, itu berarti kan seperti ini kan interaksi yang bagus antara manajemen dengan supporter. Termasuk kemarin ada yang ulang tahun, kita datangi, kita beri kue, kita ucapi. Nah,
termasuk yang TC. TC ini kan banyak yang menginginkan Arema di Kota Malang ini, Arema punya TC sendiri yang bagus. Loh, kenapa kita tidak? Karena mereka menyampaikan, kenapa kita tidak libatkan mereka? Oke. Nah, itulah akhirnya kita libatkan dengan desain sayembara. Karena biar nggak sekedar ngomong, tapi ikut berkontribusi. Nah, itulah keinginan Presiden klub, termasuk kita juga menginginkan terjadinya sinergi antara Aremania dengan manajemen. Dan training center ini sudah mulai dibangun ya, Mas? Hari ini lagi clearing land. Oh, land clearing ya. Oke. Ya, land clearing. Jadi ini sepertinya ada rencana yang besar ini untuk ke depannya dari manajemen nih. Nggak bisa di-sharing nih di sini. Kalau saya melihatnya sih seperti itu, karena membangun training center itu kan juga bukan investasi yang kecil kan. Jadi training center ini milik pribadi dari J99 Corporation. Oke. Milik dari Presiden klub. Jadi ketika nanti bebas orang mau, namanya juga investasi, pasti ke arahnya juga ke bisnis. Jadi nanti disewakan juga untuk umum, selain prioritas untuk Arema, disewakan juga untuk umum, untuk kegiatan umum. Siapapun yang mau pakai silakan, dengan adanya nanti tarifnya yang disesuaikan lah. Ini kan dari tadi kita membahas nih, Mas, soal Piala Presiden, Liga 1, training center, dan komunikasi dengan supporter. Ada satu nih yang ingin saya tanyakan, saya masih penasaran. Karena musim lalu saya agak kaget juga sih ketika ada berita bahwa Mas Ali itu memutuskan mengundurkan diri. Ya kan? Nah, memang sih yang saya baca di media itu alasannya karena tidak bisa menang lawan Bali United ya, kalau nggak salah ya. Betul ya? Iya. Nah, itu benar alasannya itu atau mungkin ada yang lain lagi tuh? Bisa di-sharing nggak? Jadi gini. Mas, terus kemudian boleh. akhirnya kan nggak diterima pengunduran dirinya. Iya. Betul kan? Terus kemudian Mas Ali terlibat nih untuk mengontrak pemain-pemain baru. Nah, itu apa yang terjadi sih sebetulnya musim lalu? Karena kalau menurut saya sih Arema cukup lumayan lah performance-nya musim lalu, berada di peringkat nomor 4 ya Mas ya. Cuman memang kesulitannya dalam produktivitas gol aja, tapi defense-nya salah satu yang terbaik. Nah, apa sih behind the decision, di balik keputusan itu? Jadi waktu itu kan saya ini berangkat ke Bali dengan semangat luar biasa bisa mencuri. Jadi saya ini berhitung, ya ini ya namanya sepak bola ini tidak ada yang bisa dihitung melalui kertas. Jadi saya berhitung poin di kertas bahwa ketika kita lawan Bali United menang, kita masih punya peluang untuk juara. Saya datanglah ke Bali, mendampingi tim, ternyata kalah. Padahal semangat yang saya bawa luar biasa besar. Nah, ketika kalah, saya ini lagi drop down mental saya, sedih lah, saya di kamar sendirian, sedih di kamar hotel waktu itu, sedih. Banyak DM mencaci maki saya, ini minta saya keluar apa, karena saya nggak bisa mempersembahkan juara. Ya, akhirnya saya merasa, oh iya, mungkin saya ini memang nggak pantas, dan saya ini memang kurang bisa mempersembahkan juara. Akhirnya saya harus bertanggung jawab untuk mengatasi ini semua. Saya bertanggung jawab untuk mundur waktu itu. Cuman ada kesalahan saya. Kenapa saya waktu itu ya namanya lagi mungkin kalut atau apa, saya mundurnya lewat medsos. Yaitu saya mohon maaf kepada Aremania waktu itu mungkin kurang sopan, mundurnya lewat medsos, lewat story lebih tepatnya. Jadi saya menyatakan mundur karena saya sudah merasa down lah, mental jatuh. Nah, setelah itu, jadi itu hari itu juga nggak diterima sebetulnya sama Gilang, nggak diterima. Akhirnya saya udahlah, saya ini otak saya masih kacau. Udah jangan dipaksa saya, jangan.
Akhirnya saya dikasih waktu, diberi kesempatan untuk istirahat, dikasih waktu. Ya, mohon maaf, ini kan tahun pertama saya kemarin. Saya juga baru pegang klub sebesar Arema dan segila ini supporter di Indonesia kan euforia dan atmosfernya kan luar biasa. Jadi mungkin saya waktu itu masa belajar lah, ditekan di ini. Dan saya orangnya perasa banget waktu itu. Saya balesin, saya ajak ngobrol, saya dicaci maki ya saya balesin. Tapi ternyata di dunia sepak bola ini nggak bisa seperti itu. Ya kan harus ada batasan. Oh, ketika dicaci maki ya biarlah, nggak usah nggak usah. Nah, itu yang kemarin belum saya punya. Setelah mental saya siap, saya ditanya, Mas sudah siap nggak? Kenapa? Ayolah gabung lagi, kita minta tolong lah. Mas Ali ini nggak jelek kemarin ini memberikan kita di peringkat 4 dan juga ini hasil yang betul. Akhirnya dengan melalui mekanisme akhirnya saya saya menyatakan mau kembali dan waktu itu akhirnya diberi wewenang untuk mengontrak pemain itu. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, ya dan sekarang kan sudah ada hasilnya juga ya Mas ya, juara Piala Presiden. Ya. Betul ya, kan? Dan misal pun ke depan saya dicaci maki ya saya kira biarlah gitu. Ya. Karena gak mudah itu menang Piala Presiden dengan 2 leg dan leg kedua main di kandang tim lawan kan. Itu berat itu, apalagi diserang terus-menerus sampai menit 90 pun injury time pun ada peluang itu dari Borneo FC. Iya. Ya, jadi terlihat bahwa pertahanan dari Arema memang solid. Ya ini mohon maaf ini cuma bercanda ya. Bercanda nggak ada unsur apapun. Saya ngomong kan itu kan kemarin kan debat rame kan antara parkir bus dan parkir pesawat. Yeah. Saya ngomong ke tim setelah menang, coach, yang benar ini kamu bukan parkir pesawat, kamu parkir kapal tanker, saya bilang. Ini bercanda. Iya. Dan saya sampaikan ke pemain semua waktu di lapangan, waktu perayaan itu, waktu seremoni itu. Saya cuma ngomong, kalian, saya mau ngomong satu kalimat. Saya bilang, apa? Kalian luar biasa, saya bilang. Menirukan gayanya Ariel gitu. Iya. Ya, menarik ini saya mendengar cerita dari Mas Ali. Terakhir nih Mas, sebelum kita tutup, terakhir. Dari tim-tim pesaing di Liga 1 nih, di musim ini, tim mana yang betul-betul diwaspadai ini? Yang menurut Mas Ali ini yang benar-benar bisa menyulitkan Arema FC? Kalau yang kita tahu ya, Persib kita semua tahu. Bali United kita semua tahu. Bayangkara FC kita semua tahu. Yang patut diwaspadai sekarang ini Persija. Kalau perhitungannya Bali United, juga PSIS, juga Borneo, juga tadi Bayangkara, Persebaya, itu kita tahu materi pemainnya. Ya, yang patut diwaspadai dengan kehadiran pelatih baru dan beberapa pemain baru, ya ini Persija. Karena kita khawatir ketipu dengan di Piala Presiden kemarin mereka asal-asalan main, tapi nantinya malah sangat-sangat menyulitkan dan kelihatan ini. Ya itulah yang harus kita juga waspadai juga. Persija di samping tim-tim yang lain. Iya. Menarik sekali nih apa yang Mas Ali katakan, karena baru kemarin juga saya membuat analisa tentang Persija dan memang saya melihat dengan 3 pemain asingnya itu dari Eropa, beda banget permainan dari Persija Jakarta. Iya. Bung Binder sebagai pengamat, apakah sepakat dengan apa yang saya sampaikan? Kalau saya melihat Persija ini punya long term plan, punya rencana jangka panjang. Maka itu mereka kontrak pelatih untuk 3 tahun. Dan sebetulnya mereka nggak punya beban, Mas. Tapi mereka sekarang punya pemain asing yang berkualitas, banyak pemain muda. Kalau ini bisa di blend sama Thomas Doll, mereka bisa
salah satu pesaing serius. Karena mereka nggak punya beban sebetulnya. Seperti yang tadi Mas Ali katakan, kan orang melihat mereka di Piala Presiden, ini sulit nih. Tapi ternyata pada saat nonton lawan Rans, udah pada mulai melek tuh. Nah, makanya. Tapi kembali lagi, saya sebagai manajer Arema FC, saya yakin pemain kami lebih hebat. Dalam arti di lapangan mereka pasti bakal bekerja keras, bakal effort untuk mempertahankan gawang atau pertahanan. Jadi ya itulah kita lihat nanti. Ya, makasih. Dan saya mau cerita. Ya, boleh. Sedikit cerita tentang Piala Presiden ini. Jadi saya di 2019 sebagai penonton. Oke. Waktu Arema FC menjuarai Piala Presiden. Dan sekarang alhamdulillah saya bersama Juragan 99 mengantar Arema FC sebagai juara di tahun 2022. Iya, itu dream come true itu, Mas, untuk supporter. Iya kan, sebagai supporter kemudian bisa manage dan membawa juara. Kita tahu kan turnamen pramusim Piala Presiden ini yang memang prestisius ya. Dan memang semua orang mengincar gelar juga di Piala Presiden ini. Dan Arema sejauh ini, Arema FC tim yang sukses ya. Ya, kita tunggu nanti Mas untuk di Liga 1. Menarik sekali pembicaraan kita. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih. Mas terima kasih. Ali telah bergabung di sini dan saya harapkan ini bukan yang terakhir. Nah, semoga nanti waktu musim berjalan ada sesuatu yang menarik ya, kita diskusi lagi deh, Mas. Ya, siap. Oke, saya juga mau saya mau mengucapkan terima kasih buat Aremania, Aremanita, terima kasih buat pelatih, pemain semua, official, staff, kita akhirnya juara Piala Presiden. Terima kasih Bung Peter. Ya, makasih banyak Mas Ali, sukses selalu ya. Ya, thank you. Siap. Thank you.